Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kadis, yang saya hormati Ibu Sekdis, yang saya hormati Bapak Ibu Kabid, serta yang saya banggakan dan saya cintai rekan-rekan kantor DKPP Kota Banjar. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir pada pagi ini, melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk kembali bertemu pada bulan Ramadan yang penuh rahmat, ampunan dan keberkahan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rekan DKPP yang dirahmati Allah, Ramadan bukan sekedar bulan menahan rasa lapar dan haus. Ramadan adalah bulan pendidikan rohani, bulan pendidikan membentuk karakter diri, juga bulan melatih kesabaran. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa itu untuk menjadi pribadi yang bertakwa, bukan sekedar pribadi yang mampu menahan rasa lapar dan haus saja. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh terhadap lapar dan hausnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjadi pengingat bagi kita bahwa nilai puasa tidak hanya terletak pada fisik yang menahan diri, pada hati, tetapi pada hati yang bersih dan lisan yang terjaga. Puasa adalah ibadah melatih pengendalian diri secara menyeluruh, bukan hanya menahan perut, tapi juga menahan emosi, menahan amarah dan menahan ucapan. Seringkali kita telah merasa berpuasa dengan baik, tapi tanpa sadar lisan kita masih menyakiti orang lain, masih menyampaikan fitnah, menyampaikan dusta, menyebarkan berita yang tidak benar. Padahal satu kalimat yang keluar dari mulut kita bisa menjadi sebab luka di hati seseorang. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang bisa tergelincir ke dalam neraka hanya karena satu ucapan yang dianggap sepele. Lalu di era digitalisasi ini, menjaga lisan juga artinya menjaga tulisan. Apa yang kita tulis di media sosial, apa yang kita sebarkan kepada teman-teman di media sosial, hal ini akan tak luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Jari jemari kita akan menjadi saksi. Maka sebelum berbicara dan sebelum mengetik, tanyakan pada diri kita dulu, apakah hari ini kita menyampaikan kebaikan atau justru menyampaikan keburukan dan mendatangkan keburukan. Hadirin rekan-rekan DKPP, Ramadan adalah madrasah pengendalian diri. Jadi jika kita mampu menahan diri dari sesuatu yang halal seperti makan dan minum, tentu kita bisa menahan dari sesuatu yang haram seperti ghibah, fitnah dan dusta. Ramadan juga mengajarkan kita empati. Ketika kita menahan rasa lapar, kita belajar bahwa memahami saudara-saudara kita yang kekurangan. Ketika kita menahan amarah, kita belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa. Kemudian ketika kita memperbanyak ibadah, ini adalah kita sedang memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari jadikan momentum Ramadan ini momentum perubahan, bukan hanya perubahan jadwal makan, tetapi perubahan sikap dan akhlak. Biasakan berkata baik atau memilih diam. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Semoga kita bisa jalani tidak hanya menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar bentuk kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih santun, lebih bijak dalam berbicara, dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri sharing ini, ya ini saya bilang sharing karena juga saya ilmunya belum nyampe seperti Haji Deski mungkin. Jadi izinkan saya menyampaikan sedikit pantun juga. Bunga melati harum baunya, tumbuh indah di tepi taman. Jaga lisan, jaga katanya, agar puasa penuh keberkahan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan Ramadan ini menjadi titik awal menuju pribadi yang lebih baik,
dan terus menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah ucap dan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.